tentang bangunlah jiwa dan raga. Sebelumnya udah dibagi kelompok loh? Sudah. Ini udah duduk sesuai dengan kelompoknya masing-masing? Oke, bagus. Berarti Ibu tinggal menjelaskan tentang proyek kita hari ini ya. Oke. Untuk proyek kita hari ini, sebelum masuk ke proyek, kayaknya biar semangat kita perlu ingat dulu nih dimensi P5. Masih ingat gerakannya? Masih. Kita nyanyi dulu ya, sebelum nanti dipimpin. Bareng-bareng ya. 1, 2, 3. Pancasila, beriman dan bertakwa pada Tuhan Yang Esa dan berakhlak mulia. Nah, untuk proyek kita kali ini yang P5 itu temanya adalah bangunlah jiwa dan raga. Topiknya itu tentang menuju hidup sehat dan seimbang. Jadi nanti kalian akan mengukur kira-kira makanan kalian, kebiasaan-kebiasaan kalian. Terus jadi setiap hari itu kalian kira-kira makannya udah sesuai atau belum? Sesuai dengan kebutuhan. Kenapa harus sesuai dengan kebutuhan? Itu yang akan Ibu sampaikan. Nah, kita akan belajar tentang gizi seimbang pada remaja. Ternyata nih, sumber riset kesehatan dasar tahun 2018. Iya, ternyata 1 dari 4 remaja itu mengalami stunting. Yang stunting itu ternyata bukan cuma anak-anak. Tahu stunting? Apa? Kekurangan zat gizi. Selain kekurangan zat gizi, kekurangan berat badan juga dibilang stunting. Ada lagi? Tinggi badan. Atau biasa disebutnya gagal tumbuh. Jadi ada nih misalnya anak kecil yang dia ditimbang tuh beratnya kurang terus atau tinggi badannya juga kurang, jadi tidak sesuai dengan standar kesehatan, maka itu dibilang stunting. Biasanya stunting itu anak-anak, tapi ternyata remaja juga ada yang stunting. Jadi hati-hati nih. Kalian sering timbang berat badan nggak? Kira-kira kalau dilihat dari badan kalian ada yang stunting nggak? Kayaknya sih enggak ya, semuanya cukup lah. Dibilang gemuk enggak, dibilang kurus juga enggak, proporsional. Oke, terus yang kedua masalah gizi lebih. 1 dari 7 remaja mengalami kelebihan berat badan. Ini biasanya anak-anak SMP nih, suka-sukanya gini, lagi diet. Ada yang begitu? Ada tuh. Wah, ada yang diet beneran. Itu ya. Kemudian yang ketiga, defisiensi zat gizi mikro. Apa itu maksudnya? Anemia remaja putri usia 6 sampai 12 tahun itu ada 27,4%. Nih. 27,4%. Anemia remaja putri usia antara kurang lebih 15 tahun. 22,7%. Ya, anemia. Kalau apa itu anemia? Kekurangan darah. Itulah kenapa dari puskesmas nih kan suka ada tuh tiap seminggu sekali kalian dibagikan obat penambah darah, ya kan? Apa tujuannya? Supaya kalian tidak anemia. Pertama, tidak sarapan pagi. Ada yang nggak sarapan? Ada. Terus, makan tidak teratur? Saya. Senang jajan? Saya. Memilih makanan tertentu berdasarkan kesukaan dan tren atau tidak beragam? Ada? Ada. Sekarang yang tren apa? Seblak. Menghindari makanan tertentu
dan waktu tertentu atau body image. Kemudian yang terakhir kurang aktivitas fisik. Apakah kalian lakukan semuanya? Nih, mulai dari tidak sarapan pagi. Ternyata ada yang nggak sarapan pagi, padahal sarapan pagi itu sangat penting. Ini loh perilaku makan remaja tuh. Kalian padahal masih masa pertumbuhan, tapi tidak sarapan. Padahal sarapan sangat penting. Dengan tidak sarapan aja berarti kalian makan sudah tidak teratur. Iya nggak? Iya. Kemudian senang jajan, jajannya sembarangan. Nggak makan dulu tapi di sekolah jajan. Jajannya apa? Kalau jajannya es, kalau nggak makanan pedas, sebelah, gorengan, bakwan, ya itu maksudnya gorengan, ya. Oke. Terus selanjutnya prinsip gizi seimbang, padahal kalian harus makan dengan makanan yang gizi seimbang. Prinsipnya apa? Prinsipnya ini, gizi seimbang, susunan pangan sehari-hari yang mengandung zat gizi dalam jenis dan jumlah yang sesuai dengan kebutuhan tubuh, dengan memperhatikan prinsip keanekaragaman pangan, aktivitas fisik, perilaku hidup bersih, dan berat badan normal. Kemudian, apa 10 pedoman gizi seimbang? Yang pertama, biasakan mengkonsumsi aneka ragam makanan pokok. Kalian tahu makanan pokok ada apa aja? Nasi, jagung, singkong, ubi, kentang, apakah wortel masuk makanan pokok? Tidak. Bukan ya, makanan pokok itu lebih ke karbohidrat. Untuk tugas proyek kita nih, yang pertama tentang pedoman gizi seimbang, tentang gizi. Jadi nanti tugas kalian adalah kira-kira nih kalian harus menentukan apa saja isi piringku, mulai dari makanan pokok, lauk pauk, buah-buahan, sayuran. Ya, jadi tugasnya nanti ibu akan bagikan LKPD setiap kelompok satu. Terus tugasnya adalah kalian harus menyusun menu dalam 1 minggu, mulai dari hari Senin, Selasa, Rabu, Kamis, Jumat, Sabtu, Minggu. Hitung juga jumlah kalorinya, ya. Di sini sudah ada nih petunjuknya, tujuannya apa, petunjuknya apa, kemudian sudah ada kolom-kolomnya. Nanti kalian isikan nama-nama menunya di kolom. Terus kalau sudah, nanti presentasi ya. Oke? Sebelumnya ada pertanyaan untuk tugas? Tidak? Cukup? Jelas ya? Oke, nanti kalau misalnya ada yang perlu ditanyakan, boleh langsung tanya ke ibu ya. Ibu, misalnya di sini satu bersama sama hasilnya pagi maksudnya boleh, kalau misalnya satu menu makanan boleh. Jadi nggak harus pagi, siang, sore itu enggak. Tapi kalau misalnya mau lengkap, pagi misalnya apa, siangnya apa, malamnya apa juga boleh. Ya. Yang penting usahakan gizinya seimbang ya, sama jumlah kalorinya sesuai dengan kebutuhan tubuh. Ya. Kelompok kebinekaan global, kelompok beriman dan berfatwa mandiri, kemudian bernalar kritis, terakhir gotong royong. Ya, sudah dapat semuanya? sudah. Kalau sudah, silakan kalian kerjakan. Kelompoknya kalian? Ya. Oke, ya. Semangat! Jangan lupa beri aplaus untuk kelompok kreativitas.
PD kegiatan terancam manusia. Kami dari kelompok kreatif. Perkenalan dong, namanya? Perkenalkan nama saya Ibu Fauzi. Perkenalkan nama saya Fauzi. Perkenalkan nama saya Sheila Putri. Perkenalkan nama saya Tanah. Asik. Menyumbangkan hari Senin ada nasi 129 kalori, ayam goreng 245,9 kalori, air putih 0 kalori. Jadi jumlah kalori pada makanan hari Senin 374,9 kalori. Hari Selasa, untuk hari Selasa makanannya ada nasi. Yang lainnya perhatikan. Sayur sop 324 kalori. Air putih 6 kalori. Jumlah kalorinya yaitu 450. Dari hasil presentasi tadi, yang ada pertanyaan nih. Berapakah jumlah kebutuhan kalori harian tubuhmu? Jadi berapa? 1.800 hingga 2.200 kalori. 1.800 hingga 2.200 kalori. Oke, itu dalam satu hari. Berarti kalau yang dipresentasikan tadi untuk menunya, kan tadi kalau dipresentasikan satu menu ya, sekali makan. Berarti itu untuk berapa kali makan dalam sehari? Tiga kali. Jadi jumlah kalorinya dikalikan 3. Jadi dalam sehari mencapai nggak kira-kira? Mencapai. Oke. Kemudian, menurutmu apakah kebutuhan kalori setiap orang sama? Beda. Beda. Kenapa? Jelaskan. Beda orang. Karena Kemudian kenapa? Berat badan orang lain berbeda. Karena berat badan orang itu berbeda, berarti kebutuhan kalorinya juga berbeda. Apakah yang akan terjadi jika kebutuhan kalori tubuh tidak terpenuhi? tubuh akan menjadi mudah lelah dan membuat kita lebih sulit untuk memenuhi kebutuhan nutrisi harian. Ya, karena tidak sesuai dengan nutrisinya. Ada lagi, lemes, ngantuk. Kalian sudah tahu ya, dari materi hari ini kalian bisa tahu bahwa kira-kira berapa kalori sih yang kalian butuhkan dalam sehari. Dan untuk memenuhi gizi tubuh kalian, jadi kalian tuh harus makan makanan yang seperti apa. Jadi boleh nggak kalau setiap hari jajan terus? Makanannya tidak dijaga. Ya, nggak boleh ya. Jadi tetap harus menjaga nutrisi tubuh. Ingat, tidak boleh menzolimi tubuh. Tahu maksudnya menzolimi tubuh? Tubuhnya disiksa. Padahal kalian tahu kebutuhan tubuh kalian itu makanan yang seperti apa, tapi kalian tidak memenuhi kebutuhannya. Malah sengaja jajan sebelah terus, minum yang manis terus, berarti sama saja dengan kalian menyiksa tubuh kalian. Ya. Itu ya. Ya, oke. Sampai sini ada pertanyaan? Enggak.